Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Veronica Yuliana Kuta dengan NIM 08324009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul morfologi tumbuhan padi. Baik, kita ketahui bahwa tumbuhan padi itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Umumnya, morfologi tumbuhan padi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur luar dari tanaman padi atau Oryza sativa, termasuk bagian-bagian seperti akar, batang, dan daun. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem akar tumbuhan padi. Yang pertama, akar serabut, yaitu jenis akar yang memiliki struktur serabut atau benang-benang halus yang tumbuh dari pangkal batang. Yang berikut fungsi akar, yaitu yang pertama, menyerap air dan nutrisi. Jadi akar padi menyerap air dan nutrisi dari tanah untuk kebutuhan tanaman. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Akar padi menjaga keseimbangan tanaman padi. Yang berikut ada adaptasi akar, yaitu yang pertama, pertumbuhan ke dalam tanah. Yaitu akar padi tumbuh ke dalam tanah untuk mencari air dan nutrisi. Yang kedua, pembentukan rambut akar. Pembentukan rambut akar padi memiliki rambut akar yang meningkatkan penyerapan air dan nutrisi. Baik, yang berikut kita masuk ke struktur batang tanaman padi. Jadi, batang tanaman padi adalah bagian dari tanaman padi yang berfungsi sebagai penyokok dan pengangkut nutrisi. Di sini ada batang silindris. Jadi, batang silindris yang memiliki bentuk silindris yang tipis dan panjang, yaitu untuk menopang tanaman padi yang tinggi dan menghasilkan melai yang besar dan berisi. Di sini juga ada fungsi batang, yaitu yang pertama, menopang tanaman atau batang padi menopang tanaman padi dan menjaga posisi daun dan malai. Yang kedua, mengangkut nutrisi. Jadi batang padi mengangkut nutrisi dan air dari akar ke daun dan bagian lain tanaman. Yang ketiga, mengangkut fotosintat atau batang padi mengangkut fotosintat dari daun ke bagian lain tanaman. Baik, yang berikut kita masuk ke morfologi daun padi. Di sini ada ciri-ciri padi, yaitu yang pertama, daun panjang dan sempit. Jadi susunan daun pada suatu buku atau node, di mana 3 atau lebih daun yang tumbuh pada suatu titik dan mengelilingi atau membungkus batang. Yang kedua, ada bidang daun. Bagian dari daun yang berfungsi sebagai permukaan utama tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga, daun muda dan tua. Daun padi muda umumnya berwarna hijau muda atau terang, sedangkan daun padi tua berwarna hijau tua atau gelap. Baik, yang berikut kita masuk ke fungsi akar dalam kesehatan tanaman. Di sini ada 3 fungsi, yaitu yang pertama, menyerap air dan nutrisi dari tanah untuk kebutuhan tanaman. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Itu untuk membentuk menjadi keseimbangan tanaman padi dengan menyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, meningkat tanaman padi ke dalam tanah sehingga tanaman tidak mudah tumbang atau terbawa angin. Di sini juga ada peran akar padi dalam kesehatan tanaman, yaitu yang pertama, mempengaruhi pertumbuhan. Akar padi yang sehat dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi dengan menyediakan air dan nutrisi yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkat ketahanan. Akar padi yang sehat dapat meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap stres lingkungan seperti kekeringan atau serangan penyakit. Baik, selanjutnya kita masuk ke peranan batang dalam pertumbuhan. Di sini, yaitu yang pertama, penopang daun, memastikan daun mendapatkan cahaya. Yang kedua, pengangkut nutrisi atau mengalirkan air dan fotosintesis. Yang ketiga, mendukung perkembangan bunga batang membawa nutrisi ke melai padi. Sini contohnya jagung. Jadi batang jagung menopang tanaman jagung dan mengangkut nutrisi dan air dari akar ke daun dan tongkol jagung. Selanjutnya kita masuk ke adaptasi daun padi terhadap lingkungan.
Di sini yang pertama, bentuk daun yang panjang dan sempit, yaitu daun padi memiliki bentuk yang panjang dan sempit sehingga dapat mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Yang kedua, ada permukaan daun yang licin. Jadi daun padi memiliki permukaan yang licin sehingga dapat mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Yang ketiga, ada kemampuan fotosintesis yang efisien. Jadi daun padi memiliki kemampuan fotosintesis yang efisien sehingga dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tanaman. Di sini juga ada manfaat adaptasi, yaitu yang pertama mengurangi kehilangan air. Jadi adaptasi daun padi dapat mengurangi kehilangan air melalui transpirasi sehingga tanaman padi bertahan hidup di lingkungan yang kering. Yang kedua, meningkatkan efisien fotosintesis. Jadi adaptasi daun padi dapat meningkatkan efisien fotosintesis sehingga tanaman dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Baik, kesimpulan dari materi morfologi tumbuhan padi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur luar dari tanaman padi atau Oryza sativa. Padi memiliki akar serabut dan berkembang biak di lahan tergenang air. Padi memiliki batang silindris yang berfungsi untuk menopang tanaman, mengangkut nutrisi, dan mengangkut fotosintat.